Shakira sidrap, bikin geger studio Indosiar, semua juri berdiri. Sidrap, Sulawesi Selatan. Malam yang penuh kejutan kembali hadir di panggung Dangdut Academy 7. Seorang remaja perempuan dari Tanru Tedong, Kabupaten Sidrap, sukses mengguncang studio Indosiar dan membuat seluruh dewan juri berdiri memberikan penghormatan. Penonton pun seolah terbius, terpaku pada penampilan energik dan penuh penghayatan dari peserta yang akrab disapa Shakira sidrap ini. Dalam ajang Top 8 Rizal Show malam pertama, Shakira seolah membuktikan bahwa usia muda bukanlah penghalang untuk memberikan penampilan kelas profesional. Dikenal dengan pembawaannya yang mungil dan senyum manis, siapa sangka jika malam itu ia tampil seperti bintang besar yang telah kenyang pengalaman di atas panggung. Wartawan kami yang berada di lokasi melaporkan suasana studio mendadak sunyi saat intro lagu dimulai, lalu berubah menjadi sorakan panjang ketika Shakira menyelesaikan not terakhirnya. Reaksi tak terduga, Soimah dan Lesti Kejora tak bisa menyembunyikan kekaguman. Salah satu momen paling menyita perhatian adalah ketika juri senior Soimah Pancawati berdiri dengan ekspresi terperangah lalu mengacungkan jempol sambil menggelengkan kepala tanda tak percaya. "Ini luar biasa," ujarnya dengan suara sedikit bergetar. Reaksi ini bukan tanpa alasan. Menurut Soimah, penampilan Shakira di malam itu jauh lebih matang dan kuat dibandingkan babak sebelumnya. Lesti Kejora dan Dewi Persik pun sepakat. Ketiganya menyoroti penghayatan emosional Shakira yang terasa alami dan mengalir, bukan sekadar hafalan gerakan atau teknik. Bahkan, beberapa kru di belakang panggung terlihat merinding, menunjukkan betapa kuat aura yang terpancar dari panggung. Dalam sejarah DA7, jarang sekali satu peserta mampu membuat semua juri kompak berdiri tanpa koordinasi. Ini adalah pertanda bahwa Shakira bukan sekadar peserta bagus, tapi sudah melampaui ekspektasi seorang kontestan pemula. Persaingan ketat, Mutia, Valen, Robby tampil, tapi sorotan tertuju ke Shakira. Malam itu tidak hanya milik Shakira, ada nama-nama lain seperti Mutia Bonebolango, Valen Pemekasan, dan Robby dari Jakarta yang juga menunjukkan performa terbaik mereka. Namun, menurut pantauan langsung reporter kami, sorotan kamera dan respons audiens terlihat lebih dominan saat Shakira tampil. Ini bukan bentuk ketidakadilan, melainkan realitas dari dunia hiburan di mana emosi, kekuatan vokal, dan karisma menjadi penentu utama perhatian publik. Meskipun penampilan peserta lain juga patut diacungi jempol, tampaknya malam itu panggung benar-benar jatuh ke tangan gadis muda dari Sidrap. Apakah ini pertanda bahwa bintang baru telah lahir? Jika ya, maka DA7 berhasil menemukan berlian yang sebelumnya tersembunyi di pelosok Sulawesi. Dipandu oleh host favorit, kehangatan dan candaan tetap terjaga. Sementara para peserta memberikan penampilan maksimal, suasana hangat juga dibangun oleh kehadiran para host andalan Indosiar seperti Abi Ramzi, Gilang Dirga, Rizky Barinaga, dan Jirayut. Dengan gaya khas mereka yang jenaka namun profesional, keempat host ini berhasil menjaga tempo acara agar tetap menghibur namun tetap memberi ruang bagi emosi yang menyentuh. Tidak jarang, candaan mereka menjadi pemecah suasana ketika peserta terlihat terlalu tegang sebelum tampil. Dalam sesi komentar juri, para host ini juga memainkan peran penting untuk memastikan transisi antar segmen berlangsung lancar. Bahkan di momen-momen emosional seperti standing ovation untuk Shakira, para host ikut meredam sorakan agar juri bisa menyampaikan komentarnya dengan jelas. Hal-hal inilah yang membuat acara DA7 bukan sekedar kompetisi, tapi juga tontonan penuh dinamika yang disukai keluarga Indonesia. Shakira, pelajar SMP yang mengubah jalan hidup lewat musik.
Apa yang membuat kisah Syakirah begitu menyentuh adalah fakta bahwa ia masih duduk di bangku SMP Negeri 12 Pitu, sebuah sekolah yang mungkin belum pernah terdengar di telinga masyarakat luar Sulawesi Selatan. Di usia belia, Syakirah telah memikul beban yang tidak biasa bagi anak seusianya. Ia bukan hanya tampil sebagai penyanyi, tapi juga sebagai anak yang ingin mengangkat martabat keluarganya melalui bakat menyanyi dangdut. Reporter kami mengonfirmasi bahwa Syakirah telah aktif tampil sejak kelas 1 SD, berpindah dari satu panggung ke panggung lain, dari hajatan kecil hingga acara resmi. Ini bukan sekedar hobi biasa, ini adalah bentuk kerja keras, dedikasi, dan mimpi besar yang terus ia kejar sejak kecil. Dalam sebuah wawancara eksklusif, gurunya menyebut Syakirah sebagai siswi yang pendiam di kelas, namun berubah total saat berada di atas panggung. Dia punya dua dunia, kata sang guru. Dari panggung hajatan ke studio nasional, perjuangan tak terlihat Syakirah. Dalam banyak cerita kesuksesan, publik hanya melihat hasil akhirnya, gemerlap lampu studio, tepuk tangan penonton, dan pujian juri. Namun di balik semua itu, ada perjalanan panjang yang tidak diketahui banyak orang. Syakirah Sidrap adalah representasi nyata dari perjuangan senyap yang dilalui anak daerah dengan mimpi besar. Berdasarkan investigasi tim kami, Syakirah telah menyanyi sejak usia dini bukan karena ambisi semata, melainkan karena kebutuhan. Ia menyumbangkan suara emasnya di acara pernikahan dan berbagai hajatan warga demi mengumpulkan sedikit demi sedikit rupiah untuk membantu kebutuhan rumah tangga. Bahkan, menurut informasi yang diperoleh dari kerabat dekatnya, ia pernah membantu membiayai proses persalinan ibunya dari hasil tabungan manggung. Cerita ini menambahkan lapisan emosional yang tidak terlihat saat ia bernyanyi di panggung DA7. Inilah alasan mengapa banyak juri merasa penampilan Syakirah terasa tulus dan berbeda, karena ada kisah nyata yang tertanam dalam setiap bait lagu yang ia bawakan. Babak audisi yang mengubah nasib, golden ticket yang menentukan. Langkah besar Syakirah untuk meninggalkan kampung halamannya dan mengikuti audisi Dangdut Academy 7 di Jakarta adalah titik balik yang monumental. Dalam dunia hiburan, momen audisi kerap menjadi penentu antara mimpi yang pupus dan kesempatan kedua yang langka. Ketika Syakirah berdiri di hadapan juri, Soimah, Dewi Persik, dan Wika Salim, dengan tubuh mungilnya dan suara gemetar, tak banyak yang menyangka bahwa ia akan meluluhkan hati ketiganya. Lagu yang ia pilih bukanlah lagu sembarangan. Sumpah Benang Emas dan Cinta Tak Bertuan adalah lagu yang menuntut teknik vokal tinggi dan penguasaan emosi. Namun Syakirah membawakannya dengan penghayatan yang jarang ditemukan di usia semuda itu. Hasilnya, sebuah golden ticket yang langsung membuka jalan menuju panggung nasional. Momen itu kini menjadi simbol harapan bagi banyak remaja daerah yang bermimpi besar namun terkendala akses dan peluang. Konsistensi adalah kunci. Progres Syakirah tak bisa diabaikan. Jika keberuntungan bisa membawa seseorang lolos audisi, maka hanya kerja keras dan konsistensi yang bisa membawanya bertahan di panggung besar. Syakirah tidak sekedar hadir sebagai peserta viral sesaat. Ia membuktikan setiap minggu bahwa dirinya layak berada di antara yang terbaik. Dari minggu ke minggu, reporter kami mencatat bahwa Syakirah selalu menunjukkan perkembangan signifikan, baik dari sisi teknik vokal, ekspresi, maupun komunikasi panggung. Bahkan dalam beberapa kesempatan, komentator musik menyebutnya sebagai kontestan yang memiliki learning curve tercepat di DA7 tahun ini. Juri pun berulang kali menyoroti bagaimana Syakirah mampu mengatasi kelemahan minggu lalu dan mengubahnya menjadi kekuatan di minggu berikutnya. Ini bukan hal mudah, mengingat tekanan psikologis yang dialami peserta muda seperti Syakirah. Tapi disinilah letak keistimewaannya. Ia belajar, beradaptasi, dan melesat. Dukungannya tak main-main, dari warga desa hingga gubernur. Syakirah mungkin berasal dari Tanru Tedong, sebuah daerah yang jarang disebut dalam peta hiburan nasional. Namun sejak ia tampil di layar kaca, dukungan terus mengalir dari segala penjuru Sulawesi Selatan. Dari tingkat RT, kepala desa,
camat, hingga bupati, dan bahkan jajaran pemerintah provinsi, semua seolah satu suara mendukung perjuangan gadis ini. Tim kami bahkan mendapatkan informasi bahwa ada program khusus penggalangan dana lokal untuk mendukung perolehan gift virtual Shakira di kompetisi tersebut. Di media sosial, akun-akun lokal turut serta menggaungkan dukungan dengan tagar #ShakiraJuara. Ini menunjukkan bahwa kesuksesan Shakira bukan hanya kemenangan pribadi, tapi juga kebanggaan kolektif dari komunitas yang selama ini jarang mendapat sorotan nasional. Dukungan masif ini tentu menjadi suntikan semangat tersendiri bagi Shakira untuk terus menampilkan yang terbaik. Masa depan cerah di depan mata. Akankah Shakira menjadi juara DA7? Dengan semua pencapaian yang telah diraih, muncul satu pertanyaan besar yang kini mengemuka di kalangan penonton, juri, dan pengamat musik dangdut. Apakah Shakira Sidrap akan menjadi juara DA7 tahun ini? Melihat tren performanya, konsistensi, dan dukungan publik yang masif, peluang tersebut bukan sekadar mimpi. Beberapa juri bahkan secara terbuka menyatakan bahwa Shakira adalah kandidat kuat juara. Namun seperti kompetisi lainnya, segalanya bisa berubah dalam satu malam. Oleh karena itu, dukungan publik, semangat, dan ketekunan Shakira harus terus dipertahankan. Di akhir siaran, para host bahkan secara eksplisit mengajak penonton untuk memberikan dukungan maksimal. Jika Shakira mampu mempertahankan performa seperti malam top 8 tersebut, dan jika masyarakat terus mempercayainya, bukan tidak mungkin nama Shakira akan tercatat sebagai salah satu legenda baru di industri musik dangdut tanah air. Masa depan kini terbuka lebar untuknya, tinggal bagaimana ia terus melangkah tanpa ragu.